Capek nggak sih dari dulu kita melihat berita korupsi itu banyak, gak beres-beres. Dan uang yang dikorupsi itu gak masuk akal juga banyaknya. Belakangan kita tahu lah ya, ada kasus yang menyeret Kepala BGN terkait dana MBG. Belum selesai kaget nih, ada lagi temuan kasus Jampitsus dengan ditemukannya 74 kg emas dan uang ratusan miliar rupiah. Ini tuh nunjukin satu hal sebenarnya, bahwa negara kita itu punya banyak uang, tapi kenapa yang menikmati justru hanya segelintir orang? Dan ini tuh baru sebagian. Harusnya nih ya, ketika kita capek, muak, itu tuh bikin kita mikir, kalau kasusnya itu terus berulang, pelakunya ganti-ganti, lembaganya juga beda-beda, tapi polanya tuh mirip. Masa iya sih? Ini tuh semua karena oknum aja. Ya kali kita itu masih terus mau dibohongin. Ya kali kita masih mau masuk lubang yang sama. Kalau dibedah, korupsi itu terjadi karena dua hal. Yang pertama itu niat, dan yang kedua adalah kesempatan. Pertama, niat. Ketika manusia itu nggak lagi takut sama Tuhan, manusia nggak takut sama Allah, halal haram itu bukan lagi jadi standar hidup. Jabatan bisa jadi jalan untuk memperkaya diri. Uang rakyat bisa diambil, hak rakyat dirampas. Yang ditakuti itu bukan lagi dosa, tapi kalau ketahuan sama orang. Nah, inilah salah satu dampak dari sekulerisme, ketika agama dipisahkan dari kehidupan, termasuk dari urusan bermasyarakat dan bernegara. Tapi niat aja itu nggak cukup, karena orang serakah bisa ada di mana-mana. Tapi kalau kesempatannya nggak ada, dia nggak bisa korupsi. Nah, dari mana sih muncul kesempatan itu? Lihat demokrasi. Kekuasaan itu diraih lewat kontestasi politik yang butuh biaya besar, modal, jaringan, logistik, dukungan, sponsorship. Nah, ketika kekuasaan itu bertemu nih dengan pemilik modal, muncul pertanyaan. Kalau yang membantu membiayai kekuasaan itu adalah mereka yang punya kepentingan, siapa yang akhirnya punya akses lebih besar? Rakyat atau pemilik modal? Coba jawab. Nah, makanya dari sini muncul yang namanya istilah politik transaksional, dan oligarki itu punya kesempatan, oligarki punya ruang. Nah, jadi korupsi itu bukan hanya sekedar masalah orang jahat, tapi ada sistem yang memberikan kesempatan bagi kepentingan politik, pribadi, dan modal itu untuk bertemu. Dan ini bukan kebetulan. Demokrasi berdiri di atas sekulerisme, sementara kapitalisme sebagai ideologi itu membentuk cara pandang tentang kebebasan, kepemilikan, kekuasaan, dan kepentingan. Maka ya ketika wahyu Allah itu udah tidak lagi dijadikan sebagai standar, kepentingan manusia itulah yang akhirnya menjadi penentu. Lalu gimana kalau misalnya kita ngomongin Islam? Islam itu punya cara pandang tersendiri yang khas. Islam itu nggak cuma bilang, woi jangan korupsi woi gitu. Tapi Islam juga membangun individu sekaligus dengan sistemnya. Iman dibentuk, paradigma kekuasaan itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kemudian harta negara diatur dengan syariat. Pejabat itu ketika bekerja menjadi tugasnya diawasi. Kemudian ketika terjadi kasus, itu ada pelanggaran yang sangat tegas. Karena kalau kita cuma marah setiap ada korupsi, lalu tetap menjalani sistem yang sama setelahnya, bukankah kita sedang sibuk memadamkan api, sementara sumber apinya tetap menyala? Kita tuh nggak kurang loh orang yang marah pada korupsi, kita tuh marah banget gitu. Tapi justru yang kurang itu adalah kita kekurangan orang yang berani membongkar sistem yang melahirkan korupsi tersebut. Jadi jangan berhenti di tolak korupsi, tapi bongkar akarnya, ubah sistemnya. Karena perubahan hakiki itu bukan sekedar mengganti siapa yang berkuasa, tapi juga mengubah aturan yang mengatur kekuasaan. Oke, setelah tahu akar masalahnya gimana? Apa kita masih mau diem?